Halo semua, kembali lagi di podcast Mudika SMA Negeri 13 Jakarta. Halo semua, jadi Mudika 13 sudah mulai membuat podcast lagi nih. Dan sekarang podcast saya sudah offline. Jadi, apa nih kita yang akan bicarakan hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan selibat nih. Wah, kehidupan selibat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Benedictus Pierre Bagus Kumoro. Perkenalkan, nama saya Johannes Carlo Frans Dito. Dan di sini kami bersama dengan Vater Rian. Silakan Vater memperkenalkan diri. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rianda Estu Nugroho. Di sini saya biasa dipanggil Frater Rian. Saya sekarang bertugas di Paroki Franciscus Xaverius Tanjung Priuk. Seperti itu. Oke. Baik, jadi kehidupan selibat menurut internet adalah sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tanpa menikah. Jadi hidup selibat itu seperti apa sih, Frater? Ya, hidup selibat ya. Sama seperti yang dikatakan oleh kamu tadi, selibat itu adalah intinya itu hidup tanpa untuk tidak menikah. Jadi kalau berasal dari bahasa itu asal kata dari bahasa Latin, celibatir itu yang artinya tidak menikah seperti itu. Nah, itu biasanya dijalankan oleh para biarawan yang mengenakan kaul. Salah satunya tentang kaul kemurnian, dan kaul kemurnian itu salah satunya adalah tentang untuk tidak menikah. Tidak menikah itu bukan berarti karena kami yang menghidupi kaul ini itu tidak menyukai lawan jenis, tapi karena kami ini ditantang untuk bisa meninggalkan nafsu, meninggalkan ego kami itu untuk bisa lebih dalam melayani Tuhan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya kehidupan selibat. Ya. Apakah ada landasan kitab suci untuk kehidupan selibat, dan tujuannya apa sih, kayak nggak boleh menikah gitu? Nah, bukankah kayak bertentangan dengan karena di dalam Alkitab itu Tuhan pernah berfirman untuk beranak cucu dapat tambah banyak. Tujuannya seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk landasan tadi ya, sebenarnya ada landasan yang digunakan oleh para kami ini untuk tentang hal selibat. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 12 ayat bab 19 ayat 12. Sebentar, saya agak lupa kata-katanya, tapi kata-katanya seperti ini. Injil Matius bab 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Jadi yang ditekankan ini yang terakhir ya, untuk yang kaul selibat ini, atau pilihan hidup selibat atau tidak menikah ini. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Jadi di sini ayat ini digunakan sebagai landasan untuk landasan biblis atau landasan alkitabiah untuk untuk melakukan selibat atau tidak menikah ini, karena memang pertama-tama tujuan hidup selibat adalah agar kita itu tetap fokus, atau biarawan atau biarawati atau para kaum klerikal ini tetap fokus dalam melayani Tuhan, dalam mewartakan kerajaan Tuhan. Karena kan kalau kita hidup menikah atau kita hidup berpasangan atau memiliki keluarga dan memiliki anak, pada akhirnya nanti kan kita pelayanan di gereja kita akan terpecah belah. Kita akan fokus untuk memperhatikan keluarga kita, malah bukan untuk pelayanan kepada umat, bukan untuk fokus untuk mewartakan kerajaan Allah, tapi pelayanan kita malah berfokus untuk menghidupi keluarga. Bagaimana cara agar bisa keluarga saya tetap hidup, bagaimana
cara atau apa yang bisa saya lakukan agar anak saya nanti bisa sekolah seperti apa dan sebagaimana, dan itu akan pada akhirnya akan memecah fokus kita. Jadi kita akan terikat pada keluarga, pikiran kita menjadi tidak tertuju pada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Tujuan hidup untuk Selibat itu salah satunya yang saya pahami, saya hayat itu seperti itu. Oke, seperti itu ya Frater ya. Kemudian, bagaimana cara Frater bertahan dengan kehidupan selibat? Mengingat kebutuhan biologis dan nafsu-nafsu duniawi merupakan sesuatu yang manusiawi. Gimana Frater? Nah, ini pertanyaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi selibat itu atau pilihan hidup tidak menikah itu bukan karena saya tidak menyukai lawan jenis, tapi keinginan atau rangsangan kepada lawan jenis itu pasti ada, tetap ada. Ketika saya melihat perempuan atau bagaimana, tetap ada daya tarik atau saya memiliki ketertarikan dengan orang itu. Tapi bagaimana saya melakukannya sehingga saat ini bertahan untuk tetap memilih jalan hidup di sini untuk menjadi seorang imam itu adalah cara saya itu adalah untuk mengontrol diri saya, mengontrol nafsu saya. Jadi bagaimana saya melihat lawan jenis atau perempuan itu ya sebagai memang rekan kerja Allah, rekan kerja saya, untuk bagaimana saya bisa semakin melayani sesama saya dengan tulus, melayani sesama saya dengan ikhlas dan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati saya, tanpa ada rasa ketertarikan seperti itu. Jadi ada istilah yang saya pahami, yang saya dapatkan ketika saya memang menimba atau perjalanan hidup saya sebagai seorang calon imam, itu adalah istilah ajere kontra. Jadi melawan kehendak, jadi atau melawan nafsu saya. Bagaimana saya ini tetap mengontrol diri saya untuk pada tahapan atau tataran untuk tidak terlalu menggebu-gebu hawa nafsu saya untuk memiliki atau bersama dengan lawan jenis itu tidak terlalu menggebu-gebu. Jadi saya berusaha untuk selalu mengontrol hawa nafsu ini agar tetap pada tataran yang biasa. Jadi membangun relasi yang positif, bukan relasi untuk memiliki, tapi relasi untuk bagaimana saya dapat sama seperti yang lainnya, bagaimana membangun relasi sebagai sahabat, sehingga itu tadi tidak ada bukan berujung untuk saling pacaran atau akhirnya membangun rumah tangga seperti itu. Jadi lumayan sulit ya Frater ya? Ya, memang itu harus perlu melatihan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga perlu lewat bantuan bimbingan. Jadi kami dalam perjalanan dalam pendidikan ini juga ada namanya bimbingan rohani. Bagaimana kami juga melakukan bimbingan kepada para romo yang membimbing kami di seminari. Itu bagaimana kalau kami mungkin mengalami istilahnya ketertarikan lewat lawan jenis. Biasanya kami, kalau yang jujur biasanya kami nanti bercerita bagaimana kami tertarik dengan lawan jenis. Di sana kami juga dibantu. Jadi bukan saya sendiri yang berusaha untuk untuk melawan nafsu ini, tapi juga juga lewat bantuan dengan para formator istilahnya. Jadi para formator membantu saya untuk mengatasi gejolak-gejolak atau nafsu-nafsu saya ini. Jadi seperti itu tadi, bukan hanya saya sendiri, tapi juga formator, para romo-romo yang membantu saya, dan juga melalui pengalaman saya ini itu membantu saya hingga bertahan hingga saat ini. Oke Frater. Nah sekarang kan saya kelas 3 SMA kan. Kalau misalkan saya tiba-tiba pengen menjadi pastor, tahap-tahap pendidikan apa nih Frater yang bisa saya ambil? Tahap-tahap pendidikan untuk menjadi seorang imam atau seorang, sebenarnya bermacam-macam. Mulai mungkin ya, kalau bagi mereka yang
dari lulusan SMP atau SMA mungkin bisa lewat seminari menengah. Jadi ada beberapa seminari menengah di sini yang menerima lulusan SMA atau lulusan SMP. Nah, di seminari menengah ini ada yang mengalami pendidikan selama 3 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi beberapa masih menjalankan sistem pendidikan seminari selama 4 tahun, tapi ada juga yang 3 tahun. Seperti yang di Paguyudan di Magelang itu 4 tahun. Di Stella Maris saya kira juga 4 tahun seminari menengah. Tapi di Seminari Garum, Seminari Marianum itu 3 tahun yang saya tahu. Itu seminari menengah itu pada tataran SMA. Nah, kalau bagi teman-teman yang kayak tadi, biar tadi dari SMA ingin masuk, ingin jadi calon imam, itu bisa tadi lewat seminari menengah yang 4 tahun atau langsung ke orientor atau mungkin novis postulat, atau kan ada bermacam-macam di sini, kan ada bermacam-macam imam ya, ada imam dari tarekat, ada imam dari diosesan. Nanti kalau mau tertarik itu, kalau dari saya sendiri kan calon imam dari kongregasi misi, itu kalau mau daftar nanti bisa lewat namanya postulan. Postulan itu nanti 1 tahun, lalu nanti setelah itu masuk namanya tahap novisiat. Kalau di CM itu nanti 1 tahun, itu novisiat nanti sudah memakai jubah. Jadi kalau di postulan tadi belum memakai jubah, dan masih belum terikat dengan kongregasinya. Tapi kalau sudah novis, sudah itu istilahnya mengikrarkan kaul pertama, kaul perdana, itu nanti sudah menggunakan jubah dan sudah bisa dipanggil frater. Itu 1 tahun juga. Lalu nanti kalau untuk tarekat-tarekat lainnya ada yang 2 tahun, ada yang mungkin lebih. Kalau di CM tadi cuma 1 tahun. Lalu ada pendidikan, masih mengalami pendidikan lagi untuk filsafat dan teologi. Filsafat dan S1 itu nanti selama 4 tahun. Itu tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, tapi mungkin lebihnya hanya 1 tahun saja. Tapi umumnya pendidikan S1 ini hanya 4 tahun. Itu filsafat kita belajar filsafat dan teologi. Setelah itu nanti namanya masa pastoral. Kami di CM ini ada 2 tahun masa pastoral. Nah, sekarang ini saya di Tanjung Priok ini pastoral yang pertama, namanya pastoral parokial atau pastor nanti juga. Itu selama 10 bulan sebenarnya, dari bulan Agustus sampai bulan Juni. Nah, setelah 1 tahun ini atau 10 bulan ini nanti kami pastoral lagi. Pastoral yang kedua itu namanya pastoral kategorial. Jadi pastoral kategorial, kalau pastoral parokial nanti kami berdinamika bersama umat-umat di paroki, ada yang di Priuk, ada yang di Cilincing, ada yang di paroki-paroki lain. Nah, kalau pastoral kategorial ini kami nanti lebih berdinamika dengan karya-karya kongregasi misi sendiri. Ada yang di seminari menengah, ada yang mungkin di yayasan di persekolahan, ada yang di rumah retret, atau mungkin ada yang diutus ke tempat-tempat misi, tempat-tempat di Papua, tempat-tempat di Kalimantan yang mungkin masih membutuhkan bantuan atau tenaga pastoral yang lebih banyak. Nah, itu pastoral kedua. Dan setelah pastoral kedua nanti belajar lagi. Nah, karena sekarang imam itu dituntut untuk selesai minimal itu S2. Jadi setelah pastoral kedua ini kami belajar lagi untuk menyelesaikan S2. Itu umumnya dilaksanakan selama 2 tahun. Jadi kami selama 2 tahun ini kami belajar lagi filsafat dan teologi, tapi lebih ke teologinya. Kita belajar bergulat dengan teologis. Kalau lancar 2 tahun itu nanti setelah itu ada namanya tahbisan diakon. Jadi tahbisan diakon ini sebentar lagi sudah pada taraf sebentar lagi ya, dikit lagi untuk menjadi seorang imam. Nanti setelah diakon ini nanti kami diutus lagi berpastoral di paroki-paroki atau di kategorial, tergantung pemimpin kami, selama kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan nanti kami pastoral, bisa lebih sedikit, tapi minimal itu 6 bulan kami pastoral di gereja, di paroki atau di karya-karya kategorial yang lainnya.
Setelah itu nanti kami mulai, setelah itu kalau dianggap layak, dianggap pantas, dan mungkin dianggap bisa, kami menerima sakramen tahbisan atau sudah ditahbiskan menjadi imam. Jadi antara pembinaan itu kalau dari seminari menengah itu bisa 14 tahun lah, 14 tahun. Kalau dari langsung di seminari tingginya tuh bisa 10 tahun atau 9 tahun atau 11 tahun. Itu tergantung tergantung kongregasi, tergantung tarekat di mana mereka berada. Karena setiap tarekat itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi itu tadi pembinaan itu tidak instan, tidak ada pembinaan yang cuma berapa tahun sudah menjadi imam, itu tidak ada. Jadi kalau bagi mereka yang mengaku-ngaku pembinaan cuma berapa tahun sudah menjadi imam, itu sudah dipastikan bohong besar. Karena memang pendidikan ini karena yang dididik bukan hanya intelektual, tapi juga bagaimana moral kami, kedewasaan kami itu juga dididik. Jadi pembinaan yang singkat-singkat itu tidak cukup seperti itu. Karena memang pendidikan untuk menjadi imam kan harus benar-benar matang secara rohani, jasmani, dan juga pemikiran itu harus matang seperti itu. Wah, ternyata panjang dan banyak sekali ya tahap-tahap pendidikannya jika ingin menjadi imam. Ya, sangat lumayan sih. Terus nih Father, kalau misalkan di pertengahan jalan kita tiba-tiba berubah pikiran gitu setelah beberapa tahun menjalani pendidikan, itu gimana Father? Ya, biasanya itu nanti menurut pengalaman teman-teman saya dan juga mungkin saya juga pernah gitu, kami biasanya berkonsultasi. Jadi tadi bimbingan tadi berkonsultasi dengan romo-romo yang ada di seminari. Biasanya mengapa kok kamu pengen keluar, apa alasanmu keluar, itu biasanya ditanya-tanya. Bukan hanya satu romo tapi juga bisa 3 atau 4 romo, biar kita tuh mempunyai alasan yang kuat untuk keluar. Dan ditanya, setelah keluar kamu mau apa, setelah keluar itu kamu ingin menjadi apa, seperti apa. Karena memang biar disiapkan kalau memang keputusan untuk keluar itu benar-benar keputusan yang matang, keputusan yang benar-benar sudah diolah secara mendalam, keputusan yang benar-benar sudah dari dalam hati, sehingga ketika keluar nanti tidak menyesal. Ketika keluar tadi menjadi orang yang memang benar-benar memiliki tujuan. Oh, saya pengen ini, bukan karena keluar karena pengen pacaran atau ini. Itu kan kalau bagi saya memang bukan keputusan yang matang. Karena semua orang pun pasti memiliki hasrat untuk itu, berkeluarga dan bagaimana. Tapi yang saya berdasarkan pengalaman yang saya lihat, yang saya alami, yang juga saya rasakan dari teman-teman saya, itu tadi bagaimana ketika kita mengambil keputusan untuk keluar itu memang bersumber dari dalam diri kita, dan itu keputusan yang benar-benar sudah kita rencanakan. Saya keluar, setelah keluar saya ingin ini, jadi sudah ada plan seperti itu. Baik Father. Iya. Nah, jadi kita sudah di penghujung pertanyaan. Mungkin sebelum penutupan, Father bisa memberikan pesan-kesan sepatah 2 patah kata mengenai kehidupan seribat, bisa tentang mungkin pengalaman Father menjalani kehidupan seribat, atau mungkin pesan untuk anak-anak muda yang ingin menjadi imam. Ya, silakan Father. Ya, pesan saya bagi teman-teman yang mungkin memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang imam. Jadi motivasi untuk menjadi seorang imam itu mungkin bermacam-macam. Ada yang karena tertarik lihat romo, karena mungkin karena aktif di misdinar atau sebagainya. Itu mungkin gerakan-gerakan kecil dari hati, tapi bisa kita ikuti karena memang di dalam pendidikan sendiri, di dalam seminar sendiri, panggilan kita akan semakin diolah, panggilan kita semakin akan dimurnikan. Kalau memang benar-benar pelayanan, motivasi kita tulus untuk melayani Tuhan, untuk berkarya mewartakan kerajaan surga itu, kerajaan Tuhan itu, pasti kita akan semakin dimurnikan. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mendaftar ke seminari. Sekecil apapun motivasi kita, apapun itu, karena
para formator atau mungkin teman-teman atau mungkin juga umat sendiri pasti akan semakin membantu kita juga membantu kita untuk semakin memurnikan motivasi kita. Toh kalaupun kita pada akhirnya keluar merasa sudah tidak cocok lagi, itu pun bukan suatu hal yang mengecewakan karena di seminari kita juga mendapatkan banyak hal, kepribadian kita, iman kita, lalu sikap kita juga di sana semakin didewasakan, dikembangkan, dan juga lewat pengalaman berbagai pengalaman di seminari juga kita semakin ditumbuhkan seperti itu. Wah, Father, jadi walaupun katanya susah dan lama, tapi coba saja gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya jangan pernah takut karena ya nggak ada yang sia-sia kan. Tidak ada. Walaupun pas ujungnya keluar ya banyak banget manfaat yang didapatkan gitu. Iya, baik seperti itu. Baik Father, itu saja yang ingin kami perbincangan dengan Father. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Frater. Oke. Ya, semoga yang Father sampaikan bisa bermanfaat bagi semua yang menonton podcast ini. Ya, sekali lagi terima kasih Father. Oke, sama-sama. Terima kasih telah menonton podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.